Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salam nasional, salam sejahtera, sugeng rahayu, sampurasun. Baik, pemirsa LKSB yang budiman, kembali kita bersama di channel kesayangan Anda, LKSB Channel, bersama saya, Bung Rohu, host yang fenomenal di alam semesta, Jabar malam malakut. Malam hari ini, malam apa sudah pagi ya? Sangat pagi. Pagi ya. Kita kehadiran kedatangan tamu istimewa, special guest, Abah Iwan. Pakai telur spesial. Oh, sudah lah hadir di studio Mini LKSB. Terima kasih kita lo. Sama-sama. Iya, Sama-sama. Nah, ini bulan Agustus, Mbak. Betul. Bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sangat. Karena di bulan ini Indonesia meraih kemerdekaan, momentum kemerdekaan. 17 Agustus 1945, sekitar 79 tahun yang lalu. Betul. Saya panggil Abah Iwan ya. Oh, bebas. Mau panggil saya. Ini pakar spiritual ya, atau sekaligus praktisi spiritual. Katanya. Kata saya apa, Pak? Katanya. Kalau ada yang bilang berarti ada pengikutnya. Bisa. Banyak yang dibohongi ya. Banyak. Memang harus dibohongi. Harus dibohongi. Zaman sekarang tuh harus dibohongi. Nggak dibohongi. Iya, bisa. Tapi dibohongi ke jalan yang benar. Betul. Tersesat di jalan yang benar. Betul. Ya. Jadi Mbak, kita bohongnya bohong syariah. bohong syariah. Waduh, kita nggak berani lah kerja. Kita santai aja nih, Mbak. Oke. Ada siaran serius tapi santai, obrolan santai. Pak, gini, Pak. Selama 79 tahun merdeka, ya tentu banyak harapan dan sekaligus capaian-capaian yang sudah digapai oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, bahkan militer, dan sebagainya. Cuman, apakah kemajuan-kemajuan itu berdampak pada moralitas penduduk Indonesia, bangsa Indonesia? Saya bicara bangsa, Pak. Iya. Nanti kalau bicara negara ada pakar-pakarnya yang lain. Betul. Nah, sebagaimana selama ini kita diskusikannya di tongkrongan kita ya, di kampung kampung rawa ini berarti rawa, Pak. Betul. Ya. Ada persoalan yang miris, persoalan moral bangsa, mulai dari anak-anak sampai bahkan orang-orang yang sudah sangat mau uzur ya. Iya. Orang-orang tentang mentalitas, tentang etika atau attitude, tentang toto kromo kalau orang tata etika, tentang angga ungu, orang Jawa Timur, orang Sunda benar loh. Kalau orang Sunda ya. iya. Posowiro Betul. yang kayaknya di era milenial ini sudah mengalami fade itu sirna, Hilang. mungkin terlalu berlebihan atau gimana bahasa kehilangan jati diri, mentalitas ya. Saya nggak tahu, moral dengan jati diri ya artinya telah terjadi dekadensi, pemunduran moral itu kan seharusnya sudah 79 tahun merdeka itu moralitasnya itu harusnya juga makin jauh ya, makin maju ya, bukan hanya capaian fisik ya, pembangunan fisik, jalan-jalan, gedung-gedung baru, ibu kota baru. Oh, itu dia masalahnya. Gimana menurut Abang? Menurut pribadi saya dengan Mas sambil merokok ya? Oke, silakan Bung. Dengan kemajuan zaman pada saat ini, saya lihat pribadi saya itu bahkan bukan hanya kemunduran tentang moral,
di usia dini, bahkan di usia-usia yang sudah lanjut pun itu sudah ada yang namanya moral ada, yang sehingga yang kita alami pada saat ini, kita lihat adik-adik kita itu cenderung lebih seperti apa ya, dengan kemajuan teknologi ini dia ikut-ikutan aja. Dia enggak yang punya jati diri yang dia dapat. Bahkan kayaknya pendidikan itu udah nggak penting kayaknya. Pendidikan nggak penting. Menurut orang-orang tua sekarang yang nggak sadar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak sadar pentingnya pendidikan itu. Ya kenapa? Ya dikarenakan mungkin orang-orang tua sekarang ini mengalami yang namanya percuma. Sekolah. Percuma. Karena orang-orang tua sekarang ini bicaranya mungkin yang dia alami. Contoh di lingkungan kita sekarang ini, kita nggak tahu di lingkungan di luar sana ya. Percuma sekolah tinggi-tinggi yang akhirnya Untungnya nggak usah anak-anak kita atau adik-adik kita pun atau misalnya orang tua-tua di sini pun merasakan sekolah tinggi-tinggi, tapi hasil nggak ada, kan begitu. Dan ujung-ujungnya nganggur gitu. betul, Saya banget tuh. sama juga, saya juga Tapi kalau apa kan pengangguran banyak aja, pengacara gitu. sama juga. Tamunya banyak yang datang nih. Ya syukur. Kayaknya hidup enak banget begitu, Bos. Saya bukan enak banget, Oh. tapi saya menikmati. Waduh, udah menikmatin. Sudah menikmati apa yang sedang menikmati apa yang Sang Pencipta berikan kepada diri saya dan keluarga saya. Ya, saya sudah berusaha untuk berada di sini kembali. Ya mungkin dengan Bung Gofur paham bahwa saya hadir di sini ini baru setahun kalau nggak salah ya. Fisiknya, Iya, sayanya. tapi kan secara rasa Bang nggak pernah merasa meninggalkan kampung Rawa. Oh betul, itu saya makanya saya kembali ke Kampung Rawa ini karena saya setelah saya melihat ke sini ternyata banyak kemunduran bahkan udah hilang moral anak-anak atau adik-adik kita itu udah hilang. Makanya saya berharap mungkin dengan adanya Bung Gofur di sini juga itu bisa membangkitkan moral lagi adik-adik kita, anak-anak kita, biar kedepannya itu nanti menjadi penerus bangsa. Sorry Pak, moral dalam moral individu atau moral sebagai bangsa, Indonesiaan maksudnya. Iya, itu secara individu iya, secara bangsa iya, yang mereka itu sudah bahkan tidak tahu. Kalau kita tanya aja Indonesia merdeka sudah berapa tahun, mereka nggak bisa menjawab. Kenapa? Kan ini sekali Nggak apa atau nggak dididikan di sekolah? kalau di sekolah kita kurang paham karena saya udah nggak sekolah lagi kan itu. Mungkin kan di sini peran penting itu sebenarnya orang tua dan mungkin tokoh-tokoh setempat seperti yang sekarang ada ini RT, RW dan lingkungan sekitar yang bagaimana untuk mendidik adik-adik kita atau anak-anak kita, bahkan orang-orang tua kita yang harus dididik juga untuk saat ini. Karena saya melihat di sini justru kecenderungan adik-adik kita itu atau anak-anak kita itu mengikuti apa yang dilakukan orang-orang tua kita yang ada saat ini. Jadi orang tua dia juga harus dididik juga. Betul. Emang nggak pernah sekolah dulu? Sekolah. Di pohon bambu apa di mana? Oh itu bukan pohon bambu lagi itu. Menurut saya sih di bawah pohon toge kali ya. Gimana? Iya, jadi maksud saya ya untuk adik-adik kita Agustus yang harusnya kita pahami secara pribadi saya, cara batin kita gitu kan, yang harus kita sikapi itu seharusnya kita memandang perjuangan para leluhur kita atau para pejuang-pejuang kita yang sudah mengorbankan nyawa, jiwa,
raga pun dikorbankan. Tapi mereka betul, mereka tidak mengingat masa-masa itu yang dimana para orang-orang tua kita, para pejuang-pejuang kita yang sudah berkorban demi kebahagiaan bangsa ini. Tapi sepertinya adik-adik kita atau orang-orang tua saat ini itu nggak peduli dengan itu. Saya pengen, sebenarnya saya ingin sekali gitu, dari pemerintah atau misalnya dari bangsa ini sendiri, ada lah pendidikan khusus untuk mengenal perjuangan-perjuangan para pejuang-pejuang kita, biar tumbuh kembali rasa, biar dia nanti setelah tahu bahwa pengorbanan itu sangat besar, dengan itu mungkin adab, akhlak, bahkan moral akan tercipta dalam dirinya. Jadi dulu pendapat Abang bahwa pendidikan formal di sekolah-sekolah di kampus gitu ya, dulu ada satu mata ajaran atau mata kuliah tentang, kalau dulu kan ada PMP, Betul. moral Pancasila, kemudian hari PPKN, sekarang kita nggak tahu apa ya gitu. Jadi kalau PPKN itu kalau nggak salah kan pendidikan PKN Pancasila dan keluarga negaraan, kalau nggak salah ya gitu. Nah kalau PMP pendidikan moral Pancasila, kita ada titik berat di moral seperti ini. Betul. Nah ini sekarang kayaknya PPKN juga udah diubah menjadi apa sih, nggak tahu. Saya udah nggak banyak pendidikan sekarang. Cuman memang kayaknya kalau melihat fenomena pendidikan sekarang, kalau menterinya orang muda ya, orang pinter ya, kalau di Oh, sama. S3 ya, sama apa di pengusaha. Nah kita nggak perlu sebut namanya, nama usahanya maksudnya gitu. Kita sama-sama tahu. Jadi seolah kayaknya meninggalkan, jadi gini, PMP dihapus karena dianggap itu ada di era Soeharto. Betul. Orde Baru. Orde Baru dianggap sudah terlalu lama dan perlu dilakukan penyegaran dan reformasi ya. Nah itu berubah semuanya termasuk PMP. Nah, jadi seolah-olah kalau yang berbau orba itu buruk gitu ya, dan harus dirubah gitu. Saya sepakat memang harus banyak yang diubah dalam reformasi, tapi tidak semuanya gitu. Totalitas kayak pendidikan moral Pancasila jadi hilang, kemudian baris berbaris upacara setiap hari Senin atau Sabtu gitu ya. Kalau saya dulu Senin gitu, karena saya sekolah sains sore gitu, paginya itu pengibaran bendera, sorenya penurunan bendera. Ini kan sebenarnya meskipun terlihat sepele dan formalitas, tapi ternyata kalau dipikir-pikir punya makna dalam juga ya. Tuh. Berkesan gitu. Kayak tadi Abah bilang, hafal nggak Gus itu apa namanya anak-anak sekarang yang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, kalau Abah masih apa kayak gini? Tadi di warung kopi kayaknya lancar bener gitu, tanpa teks. Ya memang saya waktu itu sebagai waktu masih sekolah ya, itu jadi pembaca. Pernah sekolah Pak? Sekolah di bawah Pontok ya saya. Itu saya menjadi pembaca undang-undang besar itu memang saya tanpa membawa teks karena saya hafal. Tahun berapa Pak? Itu tahun 80 berapa ya? 85 atau 84. Tahun-tahun kemasan. Beliau lah ya, pembahasan beliau lah ya. Hafal Pak ya? Ya apa yang Abah rasain sekarang nih setelah ada punya anak baru punya cucu nih? Betul. Apa yang hilang sekarang itu? Yang hilang menurut saya itu mungkin hilang bukan karena kepribadian seseorang, juga bukan karena itu juga, mungkin kita percaya kepada pemerintah. Kenapa itu? Sehingga ya karena kan yang mereka alami yang saya lihat itu udah sangat hilang lah kepercayaan sama pemerintah, karena kita mau apapun serba sulit.
tidak pada zaman waktu itu. Iya. Karena saya mengalami zaman itu kan begitu, yang mau apapun serba mudah gitu kan. Contoh seperti ya, mencari nafkah buat anak istri. Kalau saya ingat zaman sekarang ini sangat sulit, yang sehingga akhirnya terutama orang-orang tua itu udah nggak peduli lagi, makanya anak udah masa bodoh. Jadi karena faktor kesulitan ekonomi, orang-orang tua sekarang itu sudah nggak terlalu concern terhadap moralitas pendidikan, moralitas nilai-nilai kebangsaan pada generasi Iya, penerus gitu. Makan aja susah ngomongin bangsa kan. betul itu. Makanya kadang-kadang kita juga kalau di luar sana gitu lihat gitu, mereka mau berbicara tentang bangsa, akhirnya mereka bicaranya ngapain sih bicara tentang bangsa, ngapain sih udah ada pemerintah ini yang ngurus. Udah ada ngurus bilang gitu. Iya, Ada kawan yang bilang begitu. banyak. Makanya ngapain sih, udah kita mikir diri kita sendiri aja lah gitu. SDM dong. Selamatkan diri masing-masing. Nah, ya mungkin itulah. Sambil ngopi Pak, sambil ngopi. Iya, Dapat kiriman kopi gajah nih Pak dari temen gitu. Luar biasa. gajah. Gajah, Ya mungkin dari gajah bisa dapat gajah juga. Sangat spiritual di sini. Gajah apa nih? Bukan promosi bukan. Teman-teman gue bilang ada yang ngasih. Terima kasih ya gini untuk kopi gajah. Lanjut Pak. Iya, kalau pribadi saya, maksud saya, coba mungkin di luar sana ada para saudara-saudara kita yang sama-sama memperjuangkan bangsa Indonesia. Tapi yuk kenalkan sama anak-anak kita, sama adik-adik kita, bahkan sama orang-orang tua kita, bahwa pentingnya itu ya namanya Pancasila. Wah, menarik gitu. Pancasila tuh makanan apa Pak? Pancasila itu makanan, mungkin pribadi saya makanan orang yang aktivis kali ya. Aktivis luar biasa. Tersanjung nih, tersungging. Karena yang menurut saya hanya mereka-mereka yang paham sekali tentang Pancasila kalau kita lakukan ke kehidupan. Tapi kalau pribadi saya berbicara tentang Pancasila bukan di ranah itu lagi. Di mana tuh barang? Saya sudah bermain di ranah mengkaji yang namanya Pancasila. Apa yang Bapak kaji? Apa hasil kajian? Ya buktinya dengan fenomena yang sekarang ini kita saksikan gitu ya. Mohon maaf untuk sama yang sampai yang tersebut tentang yang sekarang ini terjadi itu tentang habaib. Ada apa dengan apa? Iya, ya mereka bicaranya habaib itu apa sih? Kan kalau pribadi saya, monggo orang mengaku silahkan, apa aja silahkan. Tapi jangan sampai merugikan bangsa ini. Jangan sampai menghapus tatanan hidup bangsa ini dari adat budaya. Emang mereka, maaf ya, merusak itu budaya. Kalau pribadi iya. Kalau pribadi saya, Apa menurut saya iya. Karena mereka itu yang merusak? karena sudah menghilangkan adat atau misalnya adat-adat budaya yang ada di Indonesia yang ada sebelum mereka atau misalnya sebelum orang-orang luar datang ke Indonesia. Indonesia itu sebenarnya sudah hanya Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun negara Indonesia belum terbentuk ya, tapi spirit, paham dan nilai ini sebenarnya sudah ada. Betul. Nilai kita Pancasila. Iya. Makanya kan dengan hadirnya mereka, saya nggak ada masalah dengan hadirnya mereka, dengan apa yang mereka bukan juga nggak ada masalah. Selama itu tidak merugikan bangsa.
Tapi di saat merugikan, yang sadar diri kan begitu. Untuk para hakim ini sadar diri, jangan banyak. Apalagi saya pernah dengar atau pernah baca di sosmed itu, kenapa sih para pahlawan-pahlawan kita ada gelarnya Habib sekarang? Diklaim Betul. di Penogoro itu Habib, di mana di Hasanuddin, Sultan Hasanuddin gitu. Bahkan kalau saya, ya contohnya kayak kemarin supporter download kita yang nggak ada urusan dengan Habib, malah mau diangkat Habib, bahkan mau dikasih gelar Habib, B-nya bin apa tahu? Bisa begitu ya? Itu dia masalahnya. Berarti kan dia sudah merusak adat istiadat bangsa ini. Maksud saya gini, Ya, ini perlu diperjelas, Pak. Merusaknya itu apakah dia menghancurkan, hapus nilai-nilai sejarah, adat istiadat nggak dipakai. ya sebab yang saya alami ini, fenomena sekarang ini, saya lihat banyak orang-orang yang mengagumi Habib itu berlebihan, bahkan sampai melupakan nenek moyang kita yang sudah memperjuangkan bangsa ini. Ya, kalau menurut mereka kan, ya justru nenek moyang bangsa Indonesia tuh masih keturunan ini, keturunan zuriatnya Nabi katanya begitu. Loh, kan sebelum mereka datang, saya ingat cerita nenek saya. Di saat belum ada dari negara-negara manapun belum hadir di, ya sekarang kita punya Indonesia, dulu kan belum ada Indonesia ya. Di tanah air tercinta inilah, itu nggak ada yang seperti itu. Ya kita cuma yakin dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan di situ kita sudah berkeadilan pada saat itu. Adilnya di mana? Di saat tetangga kita panen ini dibagikan ke tetangga ini, di saat tetangga yang ini panen ini dibagikan, kan adil. Dan dia bersatu, itu ada di sila ketiga juga. Makanya saya bilang lebih berpancasila orang tua kita. Dan yang saya yakin juga yang membuat Pancasila ini itu orang-orang yang sangat paham dan tahu kebesarannya. Meskipun di para direktur, terutama tokoh 9 tokoh panitia 9 itu ya, meskipun asli ya dia darah Indonesia gitu ya, tetapi ketika membuat nilai dasar atau filosofis Bronslah tentang bangsa ini, Pancasila itu dilandasi spirit ketuhanan. Tuh, ya itu kan Pancasila bisa terbentuk bukan hanya ucapan belaka. Mereka-mereka atau beliau-beliau itu melihat sejarah-sejarah jauh sebelum kita itu dijajah, sebelum orang-orang asing datang ke negara kita ini. Mereka udah tahu bahwa di, ya sekarang ini kita kenal Indonesia, itu sudah memang sudah ada tata cara berkehidupan, Tata cara hidup berkehidupan. Iya. Maksudnya gimana, Pak? Hidup berkehidupan ini menarik juga. ya, karena begini, tanpa adanya orang asing, itu yang disebut, saya bilang merdeka, ya paling merdeka, kan begitu. Kalau kita sekarang ini bukan merdeka dari penjajahan, bukan. Karena apa? Kalau kita bicara merdeka, tanpa kita sadari kita masih terjajah. Kok bisa, Pak? Kan sudah 79 tahun lalu deklarasi proklamasi kemerdekaan. Betul. Kenapa Abah bilang belum merdeka nih? Ya sekarang kita diatur kok, diatur. Orang masak aja sekarang harus pakai kompor. Kalau nggak pakai kompor, kita nggak beli kompor, nggak masak. Dulu enak, kita pakai kayu bakar aja jadi, bahkan rasanya lebih nikmat kan gitu. Tapi kan konsekuensi hidup di perkotaan memang begitu. Nggak mungkin bakar kayu. Iya, maka daripada itu berarti kan budaya udah hilang.
Apa harus kota menjadi desa lagi atau gimana? bukan harus jadi desa lagi. Makanya peran penting bangsa ini atau negara itu pemerintah terhadap kita ini, ya dengan kemajuan yang sekarang ini dididik juga. Ya, jadi artinya meskipun secara konsekuensi logis tinggal di kota memang sulit untuk bakar kayu lagi ya. Ada undang-undang dulu nomor 2 kalau nggak salah tahun 2005 tentang udara gitu ya. Tapi maksudnya spiritnya itu ya jangan sampai hilang ya. Betul. Boleh pakai kompor gas gitu. Maksudnya itu kita Kita kan sumber negeri yang kaya dengan sumber daya alam ya, termasuk gas gitu. mana? Katanya gitu. Itu kan hanya kata kan. Aslinya gimana? Ya mereka yang ada di sana yang paham. Saya tidak mau berbicara karena itu. Oh. Karena takut lah, takut ada yang tersinggung. Ya, sebenarnya sih nggak perlu takut juga, nggak perlu merasa tersinggung. Orang konsekuensi negara demokratis ya harus kritik otokritik menjadi sebuah kewajaran menurut saya. Gitu. Betul. Tapi yang dikritik kadang-kadang nggak mau. Itu dia. Nggak tahu sih. Mau ngirim mimpi dikritik nggak mau. Ya, kalau saya yang pernah bicarakan kepada kawan-kawan teman saya atau ada yang bisa, saya masih bisa dibilang ya pejabat itu di konflik kritis itu selesai, Oh, maksudnya gimana? hilang. Oh, iya. Sama orang-orang ini sekarang. banyak Bukan hanya hilang pikiran dan pendapatnya, orang-orangnya. Oh, ya. Saya waktu itu masih SD. Mau. Nah, ini kembali lagi kita ke persoalan moralitas maksud terutama generasi. Memang kalau saya sendiri Pak yang saya alami itu masuk jauh-jauh lah di kampung Rawain, kampung kita suara motor masih kalau tinggi nih kayak terlalu canggih nanti. Maklum belum ada peredam ini rumah. jauh dari sini. Oh. Tapi ala besar. Malah besar. Ya demi apa namanya kelancaran ya Betul. podcast ya. Bangsa juga. Betul. Ini kembali lagi tadi masalah akhlak dan moralitas. Akhlak atau moral. Kalau anak sekarang kan kalau bicara akhlak gitu. Oh, tinggi banget itu akhlak itu. Sementara paham nggak sih adik-adik sekarang ini? Itu dia, makanya mungkin saudara-saudara saya di luar sana yang mungkin lebih paham gitu kan bagaimana caranya untuk mendidik akhlak terhadap adik-adik kita dan anak-anak kita. Yuk terjunlah ke lapangan, jangan berdiam diri. Kenapa? Ya perjuangan ilmu tinggi-tinggi makanya untuk diri sendiri jadi tidak bermanfaat. Oh, itu ada tadi anak pondok Apa tuh? ada mahfuzat kata-kata mutiara. Apakah Entah ini mahfuzat, entah ini hadis ya saya. Ini mau ditulis nih. Syekh ini sedikit gaya somnyantri. iya. Santri milenial. Ilmu bilang madim kasa dari bila samarin. Ilmu yang nggak diamalkan bagaikan pohon besar rindang yang nggak ada buah. Sering nggak bisa dinikmati buah. Iya, makanya kan itu saya bilang mungkin di luar sana lebih paham tentang bicara tentang agama. Ya gini mas, sorry saya potong. Iya. Abah tadi bilang bahwa yang tua, yang semester ini tidak juga bisa lagi berdiam juga selama seperti ini gitu. Meskipun saya yakin ada beberapa orang tua yang tetap masuk dengan dia, cuma karena keterbatasan waktu dan tenaga maupun juga uang barangkali mereka sulit bergerak di dalam situasi Indonesia yang tadi abang bilang kondisi kontrak. Tidak mungkin mereka untuk bergerak lebih leluasa gitu.
Ya kalau mereka tidak bisa bergerak lebih leluasa, kan ada sampai Saya, yang bisa bergerak leluasa. Ya paling enggak bisa ini ada. aduh saya miskin banget. Ya makanya mungkin beliau-beliau yang ada di sana yang tidak mampu atau misalnya tidak keterbatasan waktu untuk terjun langsung ke lapangan, ya paling kagak ada efeknya yang dari dana untuk membiayakan adik-adik kita, mungkin untuk diberi pelajaran yang mungkin tentang Agama ya. di Oke, kopi lagi Bah. Kalau ngomong budaya, moral mah nggak cukup semalam nih Bah. oh Ini enak juga nih rasa kopi Bah. Kayaknya udah cocok nih jadi influencer. iya. Nggak nih terusan kita dikasih, jadi kita nikmatin gitu ya kopinya. Kalau orang nggak tahu disebut, kalau nggak tahu katanya kopinya kurang kental. Ini Iya. cukup sejatinya kopi tuh bro. Perasaan pribadi saya rasanya Oke Bang, jadi pada intinya pendidikan moral, akhlak itu penting untuk diupayakan bersama-sama ya, gitu. Bukan hanya diupayakan tapi untuk diterapkan kembali sejatinya nilai-nilai keindonesiaan gitu, etika-etika moral, norma-norma yang berlaku di bumi Nusantara ini yang memang kalau Bung Karno bilang Pancasila itu adalah penggalian dari bumi Indonesia, pemikiran-pemikiran ini gitu. Jadi memang nilai-nilai local wisdom yang ada di bangsa Indonesia itulah yang seharusnya nggak boleh hilang ya. Kayak negara lain Jepang misalkan majunya luar biasa tapi budaya ini tetap terjaga, dan bahkan negara-negara Eropa juga masih begitu. Kenapa Indonesia kental dengan budaya beragam dan pusparagam budaya itu. Bahasa saja kalau nggak salah sampai 800 lebih betul. 150. Itu ada di buku Indonesia Rumah Kita karya teman saya Asbul Ghafur dan Rizky Afril. Masih diskusi dia. Itu Mbak ya, Indonesia termasuk salah satu yang memiliki bahasa terbanyak di samping yang sumber daya alam di sangat berubah. Kata kunci Pak. kalau saya untuk Indonesia sendiri bagi rakyatnya jadilah Indonesia. Maksudnya gimana? Kita sudah di Indonesia, kenapa harus jadi Indonesia? Orang bicara kita tinggal di Indonesia tapi perilakunya tidak seperti orang Indonesia. Kok bisa? Banyak kita saksikan sekarang anak-anak kita, adik-adik kita, ada yang kebarat, bahkan ada yang karat-karatan. Padahal mukanya Indonesia. Mukanya memang muka asli Indonesia, tapi coba kenapa sih nggak yang Indonesia? Wataknya gimana watak? Berubah juga. Wah sangat, makanya sudah moral udah jauh karena mereka udah mengikuti tingkah lakunya udah seperti orang-orang luar sana. Bahkan ya saya bilang mungkin kita ini atau ada di kita atau keluarga kita juga sudah terkontaminasi sama terkontaminasi itu sama ajaran-ajaran impor ya. Iya, ajaran-ajaran impor ya. Mungkin menurut mereka itu baik kan, Keren gitu. gaul Gaul. kan. Kalau yang nggak kayak gini salah lu, nggak kayak begini lu ketinggalan zaman kan gitu. Ya boleh silakan modernisasi tapi jangan ditinggalkan. Karena apa ya, kalau kita mau bicara tentang kebaikan, baik mana zaman sekarang sama zaman dulu? Bingung juga ya.
Zaman dulu saya punya uang 50 perak aja, ya senang. Sekarang saya megang 500 ribu aja, Buat nggak berasa gitu, Pak. kita nilai gitu kan, ya jangan dinilai itunya, Oh, karena bagi saya itu hanya sebuah. oh. Jadi yang penting, Yang penting kita nikmatin aja zaman sekarang ini. Apa yang kita dapatkan ya, kalau nggak dapat, Hah? nikmati juga. ya mau gimana? Mau minta. Nggak ada nasi. Ada yang ngasih sekitar juga. Nasi cacian. Oke, nah, ini sebagai closing ya. Kita bicara agak dalam dikit nih, boleh buat closing. Dari sepanjang obrolan kita ini, sebenarnya apa yang terjadi secara spiritual, alam spiritual? Apa yang Abah rasain secara spiritual? Kalau yang saya rasakan itu, ya yang tadi saya bilang, udah tidak seperti Indonesia. Kita ngaku orang Indonesia, tidak se-Indonesia, tidak seperti orang Indonesia, karena ada kita dihilangkan. Kan kalau mau misalnya ini, ya mohon maaf, dari suku-suku yang ada, di saat kamu tinggal di Jawa, hiduplah di Jawanya. Ini juga seperti orang Jawa. Tuh, di saat kamu tinggal di suku Sunda, ya hiduplah seperti orang Sunda. Yang di luar sana pun sama, kan begitu. Jangan. Kita udah mengenal dengan ajaran-ajaran impor, keyakinan-keyakinan impor, kita berubah. Udah nggak ada di situ nilai-nilai Indonesia, udah jauh sekali. Apakah dulu ada? Mohon maaf, di Indonesia itu ada yang pakai baju gamis. Saya lihat, kalau misalnya mohon maaf, kita sering melihat film-film perjuangan, dokumenter itu juga ada. Tentara aja kita pakai celana pendek biasa. Anjir. Sarungan doang. Iya. Berarti kan kita sudah, yang tadi sampean bilang, sudah terkontaminasi ya. Kalau ini budaya popok yang sebenarnya budaya barat ke budaya Indonesia nih, Pak. Apa ini? Tukang jaga pilah. Pilah. Dengan keadaan yang seperti ini, silahkan kita memiliki, punya yang namanya alat untuk kayak alat modernisasi lah ya, modern lah, alat modern itu, tapi digunakan untuk kemajuan bangsa, jangan untuk diri pribadi. Oke. Kayaknya perlu banyak sesi Pak, diskusi. Cuman pesan saya gitu. untuk yang di luar sana, yang tadi saya bicarakan, Oh, bila kamu memang mengaku kamu bernegara Indonesia, ya ingat orang Indonesia. Itu aja kata-kata saya. 100% orang Indonesia. Betul. Orang Indonesia asli, 100%. Ya, karena yang kita khawatirkan namanya Indonesia, tapi watak. Namanya Indonesia, bentuk fisiknya Indonesia, tapi wataknya sudah tidak Indonesia lagi. Di diri ya, yang spiritnya, ruhnya. Ya, saya kira semua sekali dipakai Nobel. Cuma karena keterbatasan waktu, tuh lagi waktu. Waktu pas pedang. Dan jangan sekali-sekali nyanyikan waktu lah ya. Termasuk selagi bisa berdiskusi bangsa, wah itu sangat berharga dan harus dimanfaatkan ya gitu. Jangan mentang-mentang sulit ya, hidup situasi kondisi lah nggak mau mikirin bangsa. Kalau nggak kita siapa lagi yang memikirin ya gitu. Meskipun katanya ada 800 yang memang digaji untuk mikirin gitu ya, digaji untuk bikin program kebangsaan gitu ya. Saya kira saya agak sulit menyimpulkan apa yang kita diskusi malam ini, karena memang ini akan terus berjalan diskusi ini, pemikiran tentang
Indonesia itu memang nggak bisa berhenti dan akan terus berkembang karena memang untuk menerjemahkan nilai-nilai kearifan budaya lokal dari satu suku aja itu nggak Oh iya betul. tidak bisa nggak bisa mungkin tidak bisa sebulan, bukan bukan istilahnya lagi bukan lagi istilahnya 7 hari 7 malam, 7 tahun 7 malam kan untuk mendeskripsikan dan menghayati satu nilai aja dari suku bangsa. Orang Pancasila aja masih dianggap abstrak karena punya ya kayak misalnya gini, nggak usah jauh-jauh ya orang-orang sekarang. Panitia 9 nih antara lain Bung Karno, Bung Hatta, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, kemudian dari Indonesia Timur ada Yus, dari itu tadi ada Wahid Hasim, Wahid Hasim, Bapak Ibu Gus, anaknya terapis Mas Ari. Dari Muhammadiyah ada Kasiman Singo di Medjo, terus siapa lagi ya? Papua ada 9 yang panitia 9. Sebenarnya panitia itu banyak, mungkin ada 50 lebih diperas menjadi panitia 9. Dan Muhammad Yamin dengan Bung Karno memahami Pancasila punya persepsi atau ada perspektifnya masing-masing. Bung Hatta punya perspektif masing-masing. Cuman pada intinya kita semua itu sama dalam hal prinsip ya. Pentingnya keadilan, pentingnya nilai ketuhanan, pentingnya persatuan, musyawarah permufakatan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Bahwa nanti pecahannya turunannya seperti apa memang ini masih kita perdebatkan terus gitu. Bahkan tentang Piagam Jakarta yang seolah-olah itu hadiah besar bagi umat muslim karena punya saham terbesar di Republik ini. Iya. Karena yang gugur juga nggak tanggung-tanggung ratusan ribu, terutama kaum Nahdien saat perang mempertahankan kemerdekaan 10 November itu di Surabaya. Itu santri yang meninggal, kiai meninggal, yang gugur usaha itu banyak sekali itu, ratusan ribu itu. Nah ini saya kira perlu pengkajian lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nanti di sesi berikutnya tetap bersama Abah Irawan ya, buku spiritual ya. Juga nanti bersama dengan tokoh-tokoh lain yang akan saling menonton. Terima kasih Bah atas kesempatannya, Oh saya sedekah sama-sama. ilmunya, sedekah kopi gajah. Tapi sebelumnya untuk ada kata-kata yang mungkin tidak berpengaruh. Insya Allah dimaafkan. Ini kan disclaimer, ini kajian pemikiran. Jadi kita bisa saling kritik autokritik. Karena memang Indonesia perlu kritik autokritik. Kalau enggak ya nggak akan maju-maju. Oh iya, betul. Catatannya adalah garis besar adalah kritik yang membangun. Itu maksud saya. Tidak bermaksud menjatuhkan kelompok manapun, tapi karena rasa sayang kita semua sebagai anak bangsa, supaya saling mengingatkan. Kan di dalam boleh ya Pak? Boleh, sebuah- silakan. Ini kitab suci yang saya yakini, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bis sabr. Sehingga orang itu merugi kecuali yang saling mau menasihati dalam kesabaran, dalam ketakwaan gitu. Ya, terima kasih Bang sekali lagi, hatur nuhun, Sama-sama. sehat selalu, Amin. Amin. panjang segala-galanya Bang, Amin. tebal dompetnya. Amin. Terima kasih pemirsa LKSB yang budiman, yang baik hatinya. Saya kira kita sudah dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut di sesi-sesi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, kekeliruan. Tentu itu datang dari kami. Karena kebenaran sejati kita percaya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Satu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
Oke. Ngopi lagi, Bang.